Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya bersama dengan kalau dulu itu goro-goro langsung penontonnya ada itu guyu breng. Tapi sekarang kalau nenggone virtual guyu. Ya, Kene itu. banyak. Ya, Guyu rakyat. Mungkin tadi ditambahkan aja keterangan tadi kalau virtual teknologi begini gimana Pak? Ya itu di satu sisi ya tersebar ini di satu sisi lagi senimannya kudu siap ndagel tanpa penonton. Itu. Nah, caranya bagaimana? Kemarin kan juga pernah ditanyakan. Oh gitu. Loh, ya kita bayangkan saja bahwa kita Nonton itu oke? mempunyai audiens yang banyak. Ya paling tidak kan kalau virtual itu ada yang sampai 1.000 berapa orang, itu kan kalau mau ditaruh sini kan penuh tuh Pak orang Iya, itu. iya. Ya bayangan aja itu nonton. Lah terus kok gak nyudo greget Pak, karena dia tertawanya kita nggak dengar. Dengar. Biasanya dalang tambah greget kalau wer gitu kan soyo nekat gitu ya. Ya makanya terus yang kadang-kadang yang pengrawitnya itu yang ikut guyu gitu. Oke. Tapi teori untuk guyok nih atau menertawakan membuat dia tertawa itu nggak mudah loh Pak Nek. Karena pengrawit itu kan orang yang tiap hari berkutat di itu. Jadi kalau hal-hal yang ini orang gelem guyu nek rajan lucu iya. tenan. Karena Atau sudah terbiasa ya? terbiasa. Oke. Tapi ya alhamdulillah kalau teman saya ya mungkin nggak tahu pokoknya kalau pas Banyol itu yang guyu terus. Guyu terus. Ya itu tantangan dalang untuk mencari sesuatu celah-celah misalnya bab guyu ya. Jadi supaya istilahnya semu atau jengkelke atau nganyelke, mengesankan dan menggelikan itu kan bisa guyok. Tapi guyunya itu kalau bisa guyu tidak terpaksa. Tapi memang betul-betul guyu dari hati. Nah kalau lucu tenan itu kadang beberapa hari kemudian kelingan ini masih guyu gitu loh. Itu berarti kan lucu tenan. Tapi mungkin juga bisa guyu kalau model gini guyu digawe bisa loh. Katanya menekake. Guyu efek atau ya mungkin bisa diseranani begitu supaya bisa guyu. Macam-macam lah pokoknya caranya. Pak, kalau dalam di sini Pak namanya apa Pak? Griya Mayangkara. Artinya apa itu Pak? Griya Mayangkara. Griya rumah. Gitu. Mayangkara itu kan selain nama grup saya. Itu kan singkatan dulu. Jadi semuanya saya namakan Mayangkara pokoknya supaya satu brand gitu lah. Makanya saya yang duwe gubuk di Klayar itu semacam homestay. Durung kelakon tuh mau ke layar itu. Itu kan kenapa homestay Mayangkara. Binarak saja kalau pas di itu pintu masuk itu. Nah, Mayangkara itu begini awal mulanya. Kalau nama Mayangkara ya, itu kan Anoman toh, atau dan juga sukmanya Anoman. Dulu ketika saya mempunyai kru pangrawit itu kan dulunya belum Mayangkara. Masih teman-teman saya, teman sebaya, teman kuliah dan sebagainya. Lah, setelah saya ya payu dalang terus pas itu juga payu tapi setelah itu loh Pak, koyone tambah naik dan juga teman-teman juga ada yang pulang ke daerah dan sebagainya dan saya kekurangan pangrawit. Nah, terus delalah itu ada pengrawitnya Kinarto Sabdo. Dan saya aturi kerso. Jadi ketika pangrawitnya Kinarto Sabdo yang bernama Condong Raos itu kan separuh kan ikut sini Pak. Mengestoni di sinilah. Lah, yang separuh dari institut seni itu saya gabung, terus saya namakan Mayangkara. Itu juga kecuali brandnya itu Anoman, juga mangesti wayang kagunan rahayu. Jadi seru banget. Kalau dalam di sini ini mulai kapan ini Pak di sini ini? Saya mulai 2010. 2010 ini panggung ini sudah ada atau belum? Atau rumah dulu atau gimana? Sudah Pak. Ya, kan saya bikinnya mulai 2009 terus alon-alon gitu ya pertama-tama namanya boko-boko nggak punya dana ya di itu Pak di Beteng dulu.
Terus setelah itu ya beli kayu satu diukir selehke itu dari cagak dua selehke itu loh. Terus lama-lama ketika apa ya 1 tahunan jadi ditekne tuh. Terus pas ngetekne ini yang samping-sampingnya itu juga wis meh dadi mboko sithik walaupun belum sempurna. Terus akhirnya ini saya desain sendiri. Juga saya adikannya apapun sampai batu sama apa saya sendiri. Nah, pelengkung-pelengkung ukir itu dari rumah yang sana, yang rumah kecil itu. Karena saya pindah ke sini, itu saya jebol, saya gotong ke sini itu. Lah kalau beli kan mahal loh Pak. Ya caranya aneh gitu loh. Aneh. Tapi ketika membangun ini memang tujuan the future-nya itu memang untuk pentas apa ya, pribadi itu atau gimana Pak? Ya pokoknya supaya saya itu mempunyai sebuah tempat yang bisa luas itu loh untuk kegiatan berkesenian. Jadi untuk proses ya penak, tapi untuk pentas langsung juga enak. Makanya ini nggak saya bikin tinggi kan. Jadi apapun pernah di sini Pak. Jadi dulu wayang sing ada ujian, ada ketoprak pati pernah pentas di sini, ada bedoyo, ada ketek ogleng dari Pacitan, ada wayang orang anak, ada macam-macam lah. Wes pokoknya udah pernah pentas di sini ya selama 10 tahun ini. Siapa saja atau gini pertanyaan, bukan siapa saja tapi orang boleh kesini, boleh sowan, boleh belajar, boleh. Boleh. Terus kalau di sini kalau misalnya mau belajar itu yang ngajari siapa Pak? Apa Bapak sendiri? Kalau wayang ya saya, tapi saya belum buka secara paralel gitu loh Pak, karena memang ya waktu juga dan juga kesibukan juga. Tapi kalau ada banyak anak-anak yang minta, Pak gini, konsultasi apa, banyak. Kenapa kok Bapak peduli seperti itu, ada orang datang belajar, kok boleh? Wong ya Bapak sibuk gitu loh. Ya pada prinsipnya kan namanya tadi ilmu yang mungkin kalau dibutuhkan ada ilmu, secercah ilmu yang bermanfaat kan ya tidak ada eleknya tuh Pak. Dan juga yang penting itu yang paling banyak itu orang berproses di sini Pak. Itu dari grup-grup malah jauh dari Jakarta ada Swarga Loka itu kan sudah terkenal Pak namanya grupnya. Mau pentas ke Solo itu dulu latihan di sini sering. Ada Mas Sujiwo Tejo itu kalau mau pentas di mana itu malah kolaborasi dengan anak saya kan, iringannya musiknya kan yang garap kan juga kolaborasi dengan anak saya. Itu sih. Wah, ada SMP berapa Kediri itu sampai satu grup, dari grup Sanggar apa anak-anak dalang remaja atau dalang kecil dari Surabaya satu bus ke sini minta pelatihan juga, minta diberi pengarahan juga. Orang-orang mau lomba dan sebagainya, macam-macam Pak, buahnya sekali. Apa pendapatnya Bapak tentang dalang-dalang muda sekarang ini Pak? Pendapat saya, ya dari segi teknis itu sangat bagus. Jadi dalang remaja, dalang anak itu sekarang itu kalau di hal-hal teknis itu enggak ada yang ngelak loh Pak. Bagus semua, sabetane, keprane. Nah, tapi nek masalah ini memang kan angel Pak, urung apa belum masanya atau gimana ya. Sing wayang sing paling angel tadi loh, carane mungkin cerita, nguripke cerita dan juga ini dialog dan itu bagus tapi tidak sehebat teknis yang lain. Itu loh maksud saya, bukan tidak sebagus teknis yang lain, karena teknis sabot kamu sangat cara bijinya di atas 100 ya. Tuh. Sekali lagi bukan berarti dialognya elek, bukan, tapi belum sebagus sabetnya tadi. Nah terus monggo itu memang ranah yang paling sulit ya, itulah juga kendala bahasa juga toh. Kalau anak-anak adik-adik yang masih sekarang SD SMP itu kan kendala bahasa wayang, bahasa pedalangan istilahnya, juga bahasa Jawa itu ngetrepe kromo barang rotok, karena dia tidak salah, jam terbang juga salah, ya Pak, karena ya? tidak berbasic itu.
Karena kita tahu sendiri bahwa mungkin orang tuanya saja sudah tidak berbasik. Jadi itulah makanya terus ke depan bagaimana Pak supaya wayang itu tetap lestari. Apakah pengindonesiaan wayang Indonesia. bahasa Indonesia itu perlu ya. Gini saja. Dulu saya pernah menganalogkan gini. Sesuatu yang akan hilang itu mungkin juga pada suatu saat hilang, bisa juga. Tapi semoga tidak, bahasa Jawa itu tidak hilang. Tapi kan masalahnya begini, oh iya ya, pada zaman Majapahit, itu bahasanya kan Jawa kuna. Nah, kenapa kita sekarang kok tidak tahu Jawa kuna? Atau zaman Kediri, Airlangga kan Jawa kuna ya. Dan seluruhnya bahasa Jawa kuna mesti ketika itu ya. Nah, kita sekarang kok nggak tahu lah, apakah mungkin 100 tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi bahasa Jawa yo yo hilang ya. Dulu pernah ada bahwa, itu sejarah bahwa nenek moyang kita itu dulu bahasanya Jawa loh. Kalau ada pertunjukan wayang bahasanya bahasa pedalangan loh. Tapi sekarang kita kok nggak tahu ya, apa bisa begitu ya. Semoga saja selalu saya harapkan bahwa bahasa Jawa itu menjadi ya brandnya orang Jawa lah. Ya pokoknya ya dilangi. Nek perlu semakin dianulah. Karena itu bahasa yang sulit tapi juga estetik, juga penuh dengan aturan dan tata krama. Dan dari bahasa itu saja mampu mendidik orang menjadi banyak sopan santun, banyak. Soalnya kan arep rono kudu yang panjenengan kudu monggo darungen, kula badhe madang. Ya ngono pun benten. Bapak Sari kula siram. Itu kan maksud saya seterata aturannya itu loh. Itu kan berarti kan mendidik aturan. Nek bahasa nasional kan makan ya makan. Ya, selesai. Sudah makan. Belum. Saya juga belum makan kan. Ini Bapak sampun sudah tidur. Enggak bisa tidur. Enggak, Bapak sampun sare. Kula wau mboten saged tilem. Terus beda ya. Iki karo kancane wis opo. Lah itu di dalam wayang lama-lama pengeterapan bahasa itu, karena di bahasa pedalangan lebih sulit lagi kan, karena campur itu bahasa yang rodok estetik itu nek masih dipakai loh, entah sekarang apa masih dipakai apa enggak tahu. Tapi nek sing saya kan namanya saja estetika ya raketang sidik-sidik. Ya saya kasih kata-kata sing estetik, tapi ya mudah dipahami. Karena ini sifatnya kan seni. Seni itu bagi saya, pandangannya sendiri-sendiri Pak, bagi saya itu kan ada ranah-ranah tertentu sing kita itu perlu sastrais gitu loh, perlu arkais, perlu jadi tidak semua saya anggap mentah gitu loh. Karena nanti bagi saya nek nggon-nggon tertentu juga saya mentahkan itu nanti ada rasa sing basa Jawa ini grunjal. Grunjal itu kok wah ora patek penak ya, mosok Puntadewa kok bilang begitu. Kan bahasanya kurang biasanya. Wah, bareng digawe anu kok wah kok indah ya. Bisa juga. Karena memang ini nonton estetika Pak Jane. Iya. Semula itu kan begitu Jane. Makanya balutannya kan begitu. Adiluhung sarate kuwi enek drama sastra, seni rupa, seni musik, seni suara gitu. Itu kan syaratnya untuk adiluhung kan kuwi. Lah, itu ada di sana. Ada di pertunjukan wayang. Dan mungkin ya salah satu bentuk seni pertunjukan yang mempunyai predikat adiluhung itu. Karena syaratnya tadi komplek tadi. Iya. Nah, nek cuma seni suara tok kan urung adiluhung. Iya. Karena dramanya enggak ada, sastranya enggak ada. Ini kan komplek perpaduan. Kayak seni rupane saja bayangkan peninggalan masa lalu, koyo ngono wayang kok iso wah estetike terus anune indahe terus rumite kayak gitu. Kalau Bapak pas pentas gitu, bagaimana cara menjaga staminanya selama semalaman dalang? Mungkin karena keterbiasaan ya Pak, tapi namanya orang yang tidak sempurna, kadang-kadang kan juga kena flu atau sakit, kalau dalang kena flu seperti saya pernah batuk itu ya marai kacau Pak. Ya pada prinsipnya wong dalang itu harus sehat. Pas pentas itu ya pokoknya juga harus sehat. Kalau enggak itu memang mengganggu lah. Cara menjaganya ya
Kalau olahraga sih saya nggak begitu nggak begitu sregep, nggak. Tapi menjaganya ya aja. Ya yang penting kalau bagi saya karena sudah kena mati ya nggak, pedesnya dikurangi, kecutnya dikurangi, atau mungkin juga ya istirahat. Itu ya di dalam pandemi itu yang saya bersyukur. Dulu sebelum pandemi kan saya itu tiap bulan atau 2 minggu itu kan pasti ke dokter, Pak. Dan walaupun tidak ada masalah apa-apa. Pasti saya kena flu atau apa gitu loh, Pak. Pasti sakit apa, pusing atau batuk, hampir setiap bulan ke dokter. Loh, pas pandemi ini saya Malah sehat. Saya bersyukur nggak pernah ke dokter. Bukan berarti takut ke dokter, nggak. Lah itu saya juga enjoy itu ya matur nuwun gitu kan pada Gusti Allah, dan mungkin ya terus kegiatan aja banyak di rumah dan banyak berkarya, karena di era pandemi itu saya yang membuat lakon saja sudah kira-kira 30 berapa itu lakon loh, Pak. Itu yang berbentuk lakon. Padahal saya juga menciptakan lakon-lakon baru yang semula belum dilirik oleh teman-teman dalang. Misalnya begini, yang seperti Banjaran Buto Cakil, biografi Buto Cakil gitu. Saya mempunyai ide itu kan, oh iya ya, Cakil itu kan hampir tiap pertunjukan kan keluar. Ya. Tapi kenapa sampai sekarang kok tidak ada semacam biografi, sebenarnya itu siapa sih orang itu? Sing profil. Kok sakti amat, sekarang mati kok besok kok naik panggung lagi. Nah, terus data sumbernya saya cari, saya ini bikin karya kan mesti mencari dulu. Nanti enggak, supaya nggak ngawur itu, Pak, dianggap ngawur. Enggak ada. Enggak ada. Cuma di umum pedalangan itu dikatakan bahwa Cakil itu adalah hawa nafsu dari seorang ksatria. Jadi lambang hawa nafsu. Terus di ensiklopedia wayang itu juga begitu. Oh, berarti saya berbekal dari ini saja. Terus saya olah. Lah tapi ngolahnya cerita kan angel, Pak, ngarang. Padha karo nek sastrawan itu menulis cerpen, novel atau apa itu kan ngarang tuh, Pak. Ning baik, Pak. Nggih. Oke, Pak. Nggih. Jadi karena ngarang ya terus imajinasinya yang main. Misalnya lahirnya bapak ibunya siapa, ya kan harus dibikin. Terus semula dari mana? Karena dari hawa nafsu ya saya prolognya itu ya seorang ksatria yang tidak mempunyai greget untuk bertindak karena dia kehilangan hawa nafsu. Tapi kecekel semua, Pak. Hah? Kecekel semua. Ya nanti dilihat saja. Kan pada endingnya setelah selesai kan ada seorang sastrawan dari Sukoharjo yang nonton terus tertarik. Saya tertarik lalu ke sini. Pak, itu boleh nggak cerita Bapak itu saya bikin novel? Ya boleh saja. Tapi kan yang penting kan hak ciptanya kan saya. Oh, enggak apa-apa, saya bikin terus dibikin novel itu. Banjaran Cakil itu. Sudah jadi, sudah. Ini dia tertarik dengan untaian karya cerita saya tentang Cakil itu tadi. Yang pada intinya Cakil itu saya kembalikan lagi ke setelah ending. Itu kembali ke hawa nafsu lagi karena memang awalnya itu. Nah, terus supaya nanti tidak ditanyai, lah kok sudah mati, Pak, kok besok pas lakon kok Cakil kok keluar lagi gitu. Supaya tidak begitu kan, karena kembalikan nafsu ya selama di dunia itu masih ada ksatria yang bertugas menjaga kedamaian ya pasti ada hawa nafsu. Selama masih ada. Berarti itu ikonik ya, simbol. Nah, terus pernik-perniknya di dalam kan mesti dicari. Ayahnya gimana? Terus kan ciri khasnya itu kan giginya ada yang begini, itu semula dari apa? Itu terus saya gandeng-gandengan gitu. Terus Cakil itu kan terkenal silatnya. Nah, berarti dia berguru silatnya kepada siapa? Kan itu. Terus Cakil ikoniknya kan juga keris. Nah, kerisnya itu dari mana? Bagaimana dan sebagainya. Dan kalau dia beristri, istrinya siapa? Bagaimana kisah perkawinannya? Yang mayungi dia perkawinan kan Bathara Kala karena Cakil. Cakil apa dianu sapa dia? Mesti ini dewane Bathara Kala gitu. Hal-hal seperti itu, tapi dan juga item-item pernik-pernik, isen-isen di dalam repertoar seni
kebudayaan Jawa itu saya masukkan. Tapi gandeng cakil ya mesti hal-hal sing pomo ilmu kan yo ilmune dhek mesti ilmu hitam to Mas. Oke. Keris iki nek dikutuki ngene atau mungkin waduh kowe kudu duwe ajine iki aji kan untuk anu orang lain lho nyelakakan orang lain lho nek tokoh seperti itu ya makanya ilmu apa. Seperti itu juga yang kedua adalah Banjaran Limbo ya sama seperti tadi. Saya melihat bahwa Limbo itu kan tiap entertainment kan mesti metu. Iya. Tapi kan sebenarnya dia itu siapa? Nah, saya Iya, bikinkan betul, itu biografi Limbo itu yang pada prinsipnya adalah perjalanan karier seorang entertainer sejati itu. Piye? Jadi saya bangun Limbo itu dari lahir terus sekolah dan sebagainya atau berguru itu bahwa akhirnya dia berkutat di panggung sebelum ditarik ke keraton dia itu orang panggung beken dulu. Jadi dia pengalaman panggungnya luar biasa sehingga ditarik oleh keraton. Makanya kalau di wayang kan Limbo itu abdine ratu lah supaya nanti nyambung gitu loh. Nah terus gandeng dia yang menggunakan itu seorang dalang. Makanya saya gandengkan dengan dalang Kondobuwono. Kalau di dalam wayang kita dalang Kondobuwono itu kan keluarnya kan di ruwatan itu. Ruwatan itu. Lah, kenapa Pak disangkutkan di situ? Ya karena arep tak gandenge karo dalang sopo. Iya. Nah, terus selain itu dekade waktunya itu saya ambilkan sing kira-kira lama banget. Karena kalau saya masukkan di Lokapala misalnya ya. Nanti kayak, "Loh, Pak, lah nek Limbo itu lahirnya di zaman Lokapala." Lah, lakon sebelum Lokapala kok dalang itu sudah mengeluarkan Limbo. Nah, Limbo dari mana? Makanya untuk mengerti itu. Pokoknya segala sesuatunya wis tak bikinan lah supaya jadi mungguh karo pas gitu loh. Ini pelajaran sama SKS. Iya. Podo karo pendadaran skripsi. Itu tadi kalau Bapak bertanya tentang konsep-konsep saya iya sithik konsep saya berkarya piye tak kandhake supaya publik juga tahu bahwa sebenarnya berkarya itu lewat begitu nek Pak Purbo nek yang lain monggo saya nggak tahu. Yang penting kan saya gitu. Keren sekali ya. Filosofi, masalah yang lain-lain dapat semuanya. Tapi yang ini tadi semuanya kita harus bisa ngambil intisarinya. Keren, ini dalang luar biasa menurut saya. Menurut Anda ya monggo terserah. Oh iya. Oke. Kita mungkin akan berlanjut lagi, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.